Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelami materi dari buku Thank You for Arguing. Ini bukan cuma soal debat menang kalah ya, tapi lebih ke seni persuasi. Gimana sih cara meyakinkan orang lain? Misi kita kali ini nih, kita mau bongkar gimana caranya membentuk istilah atau konteks dalam diskusi. Kita lihat gimana pembingkaian atau framing, terus pendefinisian ulang, redefinition, sama penggunaan opini umum commonplaces. Itu jadi kunci persuasi. Ini kan sering banget kita lihat tapi kadang nggak sadar ya. Yuk kita bedah. Persis. Kita bakal lihat gimana memahami fondasi bersama audiens kita, terus juga cara membingkai isu itu tuh bisa banget mengubah arah argumen secara fundamental loh. Oke, mari mulai dari dasarnya dulu kali ya. Opini umum atau commonplaces. Ini kan semacam keyakinan, nilai atau bahkan klise yang ya dipegang bareng sama audiens kita. Sumber Anda kan kasih contoh tuh dari label politik kayak pajak kematian, affordable care, sampai ungkapan khas keluarga. Kenapa ini penting banget jadi titik awal? Gini, commonplaces itu ibaratnya tanah tempat Anda berpijak sama audiens. Persuasi yang efektif itu mulainya ya dari situ, dari apa yang udah mereka percaya. Baru deh, pelan-pelan kita geser pandangannya. Kayak yang disebut di teks itu, kalau audiens terus ngulang-ulang hal yang sama, disebutnya babbling, itu bisa jadi commonplace mereka tuh. Nah, ngenalin ini jadi langkah pertama buat nyambung sama mereka. Oke. Jadi kalau mereka babbling itu semacam kode gitu ya, buat tahu apa sih yang sebenarnya udah ada di kepala mereka. Menarik. Nah, setelah kita pegang commonplaces ini, terus gimana? Disinilah framing masuk kan? Betul. Framing itu soal gimana kita nentuin bingkai atau konteks besarnya sebuah isu. Seringnya sih pakai commonplaces tadi, biar ya menguntungkan posisi kita gitu. Bingkai ini yang nentuin apa yang ditonjolkan, apa yang disembunyiin. Contoh yang di buku soal debat aborsi di AS itu menarik banget sih. Slogan aman, legal, dan jarang. Itu kan framing yang cerdas ya. Fokusnya jadi bukan cuma soal boleh nggak boleh aborsi, tapi digeser jadi upaya ngurangin kebutuhannya. Persepsinya langsung beda gitu. Ya. Dan kekuatan framingnya di situ. Dia menetapkan batas diskusinya mau dibawa kemana. Teks Anda kan juga nyinggung kutipan Donald Trump soal aborsi bulan ke-9. Itu contoh framing yang mungkin spesifik banget ya. Efektif buat pendukungnya, tapi bisa jadi malah terlalu keras buat pemilih lain yang masih ragu. Ini nunjukin banget betapa kuatnya pilihan bingkai itu. Apa yang dianggap penting, apa yang relevan, itu semua tergantung bingkai yang kita pilih. Jadi dia ngarahin perhatian audiens. Oke, jadi framing itu kayak nentuin lapangannya gitu ya. Tapi gimana kalau istilah kuncinya udah dipegang lawan? Apa kita bisa ngerebut atau ngubah maknanya? Nah, di sini redefinition main peran ya. Tepat sekali. Redefinition itu senjatanya buat ngutak-atik makna kata. Bisa aja kita terima istilah lawan, tapi kita kasih konotasi baru yang beda. Atau kita pakai istilah kontras buat ngejatuhin istilah mereka. Tujuannya yaitu nanamin asosiasi baru di benak audiens. Oh, kayak contoh dari Wayne's World itu ya, yang pernikahan diubah konotasinya jadi kayak keadilan kriminal, atau di politik sering kan, ini tuh menyerang hak atau justru membela hak komunitas. Istilahnya bisa sama, tapi definisinya yang diperebutkan. Nah, iya. Dan yang penting di sini, seperti ditekankan di teks, itu pengulangan. Istilah kayak penipu kesejahteraan atau gugatan sembrono. Itu kan diulang-ulang terus biar labelnya nempel. Biasanya definisi yang lebih personal, lebih hidup, lebih kena emosi, itu lebih efektif, lebih nyantol gitu. Kayak label Obama itu. Pajak cuma-cuma buat orang terkaya versus lawannya mungkin bilang insentif ekonomi. Ini perang definisi. Intinya gimana versi kita yang paling diingat. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih, ketiga teknik ini, commonplaces, framing, redefinition, itu kerja bareng ya. Kita mulai dari pijakan yang sama, commonplaces, terus bangun bingkai cerita, framing, yang nguntungin kita, terus kalau perlu kita rebut atau ubah makna kata kunci, redefinition. Tujuannya biar pilihan yang kita tawarkan itu kelihatan paling oke, paling masuk akal buat audiens, gitu ya kira-kira? Persis. Anda itu pada dasarnya lagi membentuk realitas versi audiens soal isu itu.
Jadi, bukan cuma menang argumen sesaat, tapi lebih ke ngarahin cara mereka mikir. Jadi kesimpulannya nih ya, memahami ketiga alat persuasi ini, opini umum, pembingkaian, pendefinisian ulang, itu gunanya bukan cuma biar kita jago ngebujuk orang, tapi juga buat bekal kita sendiri biar lebih kritis gitu loh sama upaya persuasi yang tiap hari kita hadapi. Semacam melek persuasi lah ya. Betul banget. Di zaman sekarang yang informasinya banjir gini, kemampuan buat ngenalin, wah ini isunya lagi dibingkai nih. Atau, loh ini istilahnya kok digeser maknanya, itu jadi pertahanan penting. Ini bukan sekedar teknik debat, tapi alat berpikir kritis sehari-hari. Ini kan jadi muncul pertanyaan penting ya. Gimana kita seharusnya memproses semua narasi yang disodorkan ke kita itu? Nah, sebagai penutup, coba deh kita tarik ini ke ranah pribadi kita. Sumber kita kan nyinggung soal gimana kalau kita coba bingkai ulang pengalaman pribadi. Misalnya cedera patah kaki, itu bukan cuma nasib sial, tapi mungkin kesempatan buat lihat kebaikan orang lain. Ini kan jadi mikir ya, seberapa besar sih kekuatan kita buat ngubah pengalaman kita cuma dengan ngubah bingkai ceritanya. Mungkin nggak sih kalau kita definisikan ulang tantangan pribadi kita, itu bisa ngubah cara kita ngadepinnya? Bahkan walau kita cuma lagi coba meyakinkan diri sendiri. Sesuatu buat Anda renungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.